Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Lin Tian dan Sue Wangyou meninggalkan sekte ilusi kuno dengan sangat mencolok. Namun sang kepala sekte tidak mampu menghentikan Lin Tian. Jadi dia hanya bisa menangis di tempat. Setengah hari kemudian, Lin Tian dan Sue Wangyou berhenti di suatu tempat yang sepi. "Apakah ini rencanamu, Guru?" "Aku membawa sesuatu dari tempat rahasia sekte ilusi kuno," jawab Lin Tian sambil tersenyum. Namun Sue Wangyou tampak bingung. Lin Tian lalu menceritakan kejadian yang dialaminya, dan Sue Wangyou berkata dengan semangat, "Jadi kalau kita bertemu Raja Dewa, kita juga bisa menghadapi bayangan dewa itu?" "Cukup kuat?" Lin Tian mengangguk. Sue Wangyou pun terlihat senang. Dan pada saat itu, Lin Tian mengeluarkan bayangan dewa. Ketika bayangan itu muncul di ruang berbeda, ia bertanya, "Di mana kita sekarang?" "Dunia hantu," jawab Lin Tian. Bayangan dewa itu terkejut, "Apa aku telah meninggalkan dunia itu?" Bayangan itu menjadi sangat bersemangat. "Menarik sekali. Sungguh menarik." Saat itu, Lin Tian mengeluarkan batu hitam dan berkata, "Ini adalah batu dewa." Mata bayangan dewa langsung berbinar. Ia bertanya, "Tuan, apakah benda ini bisa saya miliki?" "Tentu." "Terima kasih, Tuan." Bayangan itu sangat gembira. Ia pun langsung menempel pada batu itu dan mulai menyerap kekuatannya. Aura bayangan dewa terus bertambah kuat, tampak mengerikan. Sue Wangyou tidak percaya. "Guru, sekuat apa dia bisa menjadi?" "Itu, aku tidak tahu," jawab Lin Tian. Ia hanya bisa memperhatikannya, sementara Sue Wangyou juga hanya bisa menunggu. Setengah jam kemudian, bayangan dewa menyatu sepenuhnya dengan batu tersebut, dan batu itu pun berubah menjadi manusia batu yang tampak nyata. Bayangan itu tertawa, "Ini bagus untuk tubuhku." Lin Tian menatapnya dan berkata, "Bagaimana? Bagus, kan?" "Ya. Ini sangat luar biasa," jawab bayangan dewa dengan bangga. Lin Tian tersenyum, "Ikutlah denganku baik-baik, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." "Ya, Tuan." Bayangan itu sangat senang dan merasa telah memilih orang yang tepat. Sue Wangyou pun bertanya, "Guru, apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" "Menangkap Raja Dewa, lalu menyerang Guru Negara," jawab Lin Tian sambil tertawa. Sue Wangyou tampak ragu, "Tapi bagaimana caranya menemukan Raja Dewa?" "Itu mudah. Aku akan meminta beberapa orang misterius menyebarkan kabar bahwa aku menemukan sesuatu di tempat rahasia itu." "Guru, maksudmu bayangan dewa itu?" "Bukan, tapi batu misterius itu. Saat Raja Dewa tahu, dia pasti akan mencari kita," jelas Lin Tian sambil tersenyum. Sue Wangyou tampak tidak sabar, "Aku ingin sekali melihat seperti apa wujud Raja Dewa itu." Lin Tian hanya tersenyum dan tidak menjawab. Ia lalu menjelajahi dunia hantu bersama Sue Wangyou. Di permukaan tampak seperti jalan-jalan biasa, namun sebenarnya mereka sedang menunggu Raja Dewa muncul. Namun beberapa hari berlalu, tidak ada tanda-tanda kemunculan Raja Dewa. Ini membuat Sue Wangyou bertanya, "Guru, sudah beberapa hari, kenapa Raja Dewa belum juga muncul?" "Mungkin kita sedang diam-diam diawasi," jawab Lin Tian. "Oh begitu. Jadi kita harus terus menunggu?" Lin Tian tampak berpikir dalam-dalam. "Kalau dalam beberapa hari Raja Dewa tetap tidak muncul, kita harus cari cara lain." Sue Wangyou mengangguk dan mereka melanjutkan perjalanan. Lin Tian tinggal di setiap kota selama beberapa hari, berharap Raja Dewa akan menemukannya. Namun belum berhasil, hingga suatu hari Lin Tian menerima pesan dari Pangeran Kedua. Pangeran Kedua memberitahu bahwa Raja dari dinasti hantu sedang mengadakan misi, yaitu mengirim semua bangsawan, termasuk guru negara, pemimpin-pemimpin, dan jenderal-jenderal ke suatu tempat. Karena tempat itu diyakini berkaitan dengan penyegelan dewa hantu, Raja ingin semua orang mencarinya. Ia juga menjanjikan hadiah bagi yang bisa menemukannya. Awalnya Lin Tian tidak terlalu peduli, tapi ketika ia mencoba mengintip apa yang sedang dilakukan guru negara, ia melihat bahwa guru negara sedang menyembah patung batu hitam sambil berkata bahwa dia akan mencari Buddha dewa hantu. "Tuanku, apakah saya harus pergi?" "Pergilah. Aku hanya butuh kau melakukan sesuatu untukku," kata patung itu. "Apa yang harus saya lakukan, Tuanku?"
Makam Dewa Hantu adalah tempat yang sangat misterius. Biasanya tertutup, tapi kali ini Raja membukanya. Kau hanya perlu masuk dan carikan sesuatu untukku. Apa itu? Batu senjata Dewa Es Hantu. Benda yang sangat dingin, aku membutuhkannya. Guru negara menjawab, baik, tuanku. Tapi kau juga harus waspada pada Lintian. Dia dekat dengan beberapa pangeran. Mungkin dia akan tahu siapa kau sebenarnya. Guru negara dengan percaya diri menjawab, orang itu, aku tidak tahu siapa sebenarnya dia. Tapi tidak mungkin dia tahu siapa aku. Apakah kau ingat Raja Api Palsu yang kau temui waktu itu? Ya, Raja Api Palsu Su. Tapi itu hanya dia. Apa hubungannya dengan Lintian? Orang itu selalu menggunakan berbagai cara. Siapa tahu, Raja Api Palsu itu ada hubungannya dengan Lintian. Guru negara tampak ragu. Tapi, pokoknya, sekarang kau harus hati-hati terhadap siapapun yang melawanmu. Mungkin saja mereka terkait dengan Lintian. Baik, tuanku, kata guru negara hormat, lalu patung itu menghilang. Lintian yang melihat semua itu berpikir, batu senjata Dewa Es Hantu, untuk apa dia mencari itu? Melihat Lintian melamun, Sue Wangyo bertanya, Guru, kenapa? Kita pergi ke kota hantu, jawab Lintian. Sue Wangyo bingung, untuk apa kita ke sana? Ada urusan mendesak. Setelah itu, Lintian membuka kedoknya dan bersama Sue Wangyo pergi ke kota hantu. Setelah menjelaskan identitasnya kepada Sue Wangyo, ia pun pergi ke kediaman pangeran kedua. Ketika pangeran kedua melihat Lintian datang, ia langsung membawanya ke ruang kerja dan berkata hormat, Tuan. Kapan akan dimulai? Tanya Lintian. Lusa, jadi Tuan bisa bersiap-siap dalam 2 hari ke depan. Kalau begitu, bisakah kami ikut bersamamu? Tanya Lintian. Pangeran kedua menatap Sue Wangyo. Walau tidak tahu siapa dia, pangeran kedua tetap hormat dan berkata, tentu. Kalau begitu, saat waktunya tiba, ajak kami. Baik, Tuan. Selama 2 hari ini, kami akan jalan-jalan di kota. Jika ada urusan, carilah kami, kata Lintian sambil membawa Sue Wangyo ke jalanan kota. Sementara itu, pangeran kedua melanjutkan persiapannya. Namun Tuan keempat dan Tuan muda mendengar bahwa Lintian pergi ke kediaman pangeran kedua. Mereka merasa curiga dan segera mengirim orang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Bukan hanya orang-orang ini yang mencari tahu tentang Lintian, tetapi juga Sang Guoshi yang mendengar bahwa Lintian muncul di jalan. Setelah mengetahui bahwa dia pergi ke kediaman pangeran kedua, mata Guoshi memancarkan cahaya aneh. Sepertinya aku harus menemuinya secara langsung. Tampak Guoshi pergi ke jalan dengan tandu, dan berhenti di depan Lintian. Karena tandu yang digunakan Guoshi memiliki tanda khas, banyak orang langsung berteriak, lihat, itu tandu terbang jiwa hitam. Tandu jiwa terbang? Ya, katanya tandu itu digerakkan oleh roh-roh untuk bisa terbang. Orang-orang menatap tandu itu satu persatu. Di bawahnya ada sebuah sangkar, dan di dalamnya tampak banyak roh yang terpenjara, terlihat sangat menyeramkan. Itu Guoshi ya? Pasti dia. Lintian tidak menyangka bahwa Guoshi akan datang langsung, jadi ia tersenyum, lama tidak bertemu. Di dalam tandu, Guoshi berkata dengan dingin, bocah, terakhir kali kau berani menyamar jadi Raja Api Palsu dan menjebakku. Siapa suruh kau menyamar jadi orang lain? Lintian mengejek, tapi Guoshi tertawa dari dalam tandu, aku menyamar jadi siapa, itu urusanku. Aku tak peduli kalau kau menyamar jadi orang lain, tapi menyamar jadi aku, itu salah. Menyamar jadi kau? Siapa yang percaya? Guoshi tertawa, dan Lintian memang tidak berharap orang lain akan percaya. Orang-orang di sekitar mereka tidak paham apa yang sedang dibicarakan, tapi Lintian berkata, jadi kau datang untuk pamer? Benar, aku memang ingin pamer di hadapanmu, lalu lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Kata Guoshi dengan sombong. Tunggu saja, nanti aku akan mengurusmu. Lintian tersenyum dan berbalik pergi. Guoshi tertawa dan pergi dengan tandunya. Guru, kenapa tadi tidak langsung menyerangnya? Tanya Sue Wangyo. Kalau sekarang bertindak, dia hanya akan kabur, dan orang di belakangnya tidak akan pernah bisa ditemukan. Lintian tahu, kalau ingin menyerang, tidak boleh memberi kesempatan untuk kabur, jadi ia menahan diri. Orang itu berani menyamar jadi kau dan masih bisa berjalan dengan sombong. Dalam beberapa hari lagi, dia akan pergi ke suatu tempat, dan saat itulah aku akan menyelesaikan segalanya dengannya. Mata Lintian memancarkan cahaya aneh. Kemana itu? Tanya Sue Wangyo penasaran. Sambil berjalan,
Lin Tian menceritakan tentang rencana Raja Hantu, dan Sue Wangyou mendengarkannya dengan saksama. Sementara itu, orang-orang yang melihat Lin Tian berani berbicara keras pada Guo Shi jadi penasaran siapa sebenarnya Lin Tian. Kabar itu pun menyebar cepat. Di kediaman Pangeran Kecil terkejut setelah mendengar kabar itu. Anak ini berani menantang Guo Shi. Pelayan di sampingnya berkata, "Pangeran muda, apakah Anda ingin merekrutnya?" Guo Shi itu tidak bisa didekati, tapi anak itu masih bisa diusahakan. Pangeran Kecil belum menyerah untuk merekrut Lin Tian, tapi pelayannya khawatir, tapi tampaknya Guo Shi punya dendam pribadi dengannya. Aneh, kenapa Guo Shi tidak langsung menyerangnya? Pangeran Kecil tampak berpikir. Pelayan itu terkejut dan berkata, "Benar juga, kedudukan Guo Shi sangat tinggi. Jika ia memberi perintah, anak itu pasti sudah mati. Jadi, pasti ada sesuatu dalam diri anak itu yang membuat Guo Shi tidak berani bertindak." Pangeran Kecil menebak. "Kita harus bangun hubungan baik dengannya. Malam ini aku akan menemuinya." Sementara itu, di kediaman Pangeran keempat, ia memerintahkan putranya yang ketiga, "Pergilah ke kakak seniormu dan cari tahu siapa sebenarnya anak itu. Kenapa Guo Shi tidak berani menyentuhnya?" "Ayah, aku pergi sekarang." Putra ketiga buru-buru pergi. Guo Shi sendiri tahu bahwa Lin Tian sangat kuat, jadi ia tidak berani bertindak gegabah. Ia hanya ingin memancing reaksi Lin Tian. Setelah kembali ke kediamannya, Guo Shi menemui patung batu dan menceritakan kejadian barusan. "Apakah kau yakin Raja Api Palsu itu dia?" tanya suara dari patung. "Sebelumnya aku pernah bertarung dengannya, dan dia mengungkapkan identitasnya. Dia memang Kaisar Lin. Dan baru saja aku pastikan, Raja Api Palsu itu adalah penyamarannya." "Kalau begitu, kau harus berhati-hati," kata suara dari patung. "Jangan khawatir, Tuan. Aku juga seorang Guo Shi, dia tak akan berani bertindak di sini, atau Raja Hantu tidak akan membiarkannya. Apapun yang terjadi, jangan sampai dia menangkapmu. Kalau itu terjadi, aku pun tak bisa menyelamatkanmu." "Ya, Tuan. Kalau tidak penting, hindari dia. Biarkan dia bermain sendiri. Dia tak bisa menemukan wanita itu, dan tak berani membunuhmu sembarangan." Patung batu itu memberi peringatan. Guo Shi mengangguk, lalu patung itu kembali bersinar dan menghilang. Guo Shi pun mengirim orang untuk terus mengawasi gerak-gerik Lin Tian. Sementara itu, Tao Lai yang sedang menginap di penginapan merasa terkejut mendengar bahwa Lin Tian berani menghadapi Guo Shi di jalan. Xin Yun pun terlihat khawatir, kapan dia keluar lagi? Kita tak bisa menebak kemampuan tuan itu. Saat itu, San Xiao, putra ketiga, datang sambil tersenyum. "Semua, aku datang." "Adik junior, kenapa kau di sini?" tanya Tao Lai penasaran. San Xiao berkata dengan canggung, "Ayahku ingin aku menanyakan sesuatu pada Tuan Lin." "Kau kesini untuk menyelidiki dia, ya?" Tao Lai tertawa. "Senior, kau tahu sendiri bagaimana ayahku. Ayo, katakan, apa yang ingin ayahmu ketahui?" "Ayahku ingin tahu siapa sebenarnya Tuan Lin, kenapa Guo Shi tidak berani menyentuhnya?" Tao Lai hanya bisa geleng kepala, "Kalau tanya aku juga tidak tahu. Mungkin karena dia terlalu kuat, sampai Guo Shi pun takut padanya. Guo Shi itu berada di bawah raja dan di atas semua orang. Dia bisa memobilisasi banyak ahli dari golongan roh dan dewa. Kenapa mereka tidak bisa menghadapinya?" San Xiao tetap tak percaya. Jin Miesha pun bingung, "Aku juga tidak tahu." "Sepertinya kau akan pulang dengan tangan kosong," canda Tao Lai, dan San Xiao pun kecewa. "Senior, tolonglah aku. Aku juga ingin tahu jawabannya lebih dari kau." San Xiao pun akhirnya pergi dengan kecewa. Xin Yun pun menggoda, "Kau selalu begitu, senior." Jin Miesha tersenyum dan bertanya, "Apa kau mau bertanya langsung pada Tuan Lin, siapa sebenarnya dia?" Tao Lai merasa kesal. "Aku benar-benar keterlaluan." Jin Miesha menghela napas, "Tapi kamu sudah berjanji." "Aku..." Tao Lai tidak bisa berkata-kata, tapi Xin Yun berkata, "Aku tidak tahu kapan Tuan Muda Lin akan kembali." Untuk pertanyaan itu, Tao Lai juga penasaran, jadi dia berpikir sejenak lalu berkata, "Bagaimana kalau kita pergi ke kota untuk mencarinya? Kota ini begitu besar, di mana kita bisa mencarinya?" Jin Miesha mengeluh, dan Xin Yun ikut mengeluh juga. "Kalau begitu, kita tunggu saja," kata Tao Lai. Di kota, Lin Tian dan Sue Xiaoyu kembali ke penginapan setelah berkeliling hampir sepanjang hari. Saat melihat penginapan, Lin Tian merasa heran, "Guru, kenapa Anda di sini?" "Ada beberapa orang yang sedang menungguku," Lin Tian tertawa, sementara Sue Xiaoyu menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu, "Apa yang sedang Anda bicarakan?" Sambil berjalan, Lin Tian naik ke lantai atas.
Saat Jin Miesha melihat Lin Tian, dia langsung menghampiri dan berkata, "Tuan, Saudara Lin, aku sudah dengar soal pertemuanmu dengan guru negara," kata Tao Lai. Tapi Xin Yun menggoda Tao Lai, "Jangan menjilat." "Aku tidak menjilat, aku hanya bicara jujur," jawab Tao Lai, meskipun Xin Yun menatapnya dengan remeh, dan semua orang tertawa. Sementara itu, Darah, Sue Xiaoyu, membuat 3 orang itu penasaran tentang siapa bocah itu. "Tuan, ini..." Jin Miesha tak tahan untuk tidak bertanya lebih dulu. "Ini muridku, Sue Xiaoyu," jawab Lin Tian. Begitu tahu bahwa itu murid Lin Tian, mereka langsung menyambutnya dengan ramah, seolah ingin memujanya. Lin Tian melihat ketiganya dan bertanya, "Apa yang kalian lakukan di sini?" Melihat Lin Tian sadar, Xin Yun langsung menunjuk Tao Lai, "Dia ini yang janji mau cari tahu soalmu." "Aku memang janji, tapi aku tidak bilang akan melakukannya." Xin Yun tertawa, "Bukankah sama saja? Kalian mau tahu apa soal aku?" tanya Lin Tian penasaran. Tao Lai terlihat canggung menjawab, tapi Lin Tian tertawa dan berkata, "Ini soal guru negara, ya?" "Tepatnya, kenapa guru negara tidak berani menyentuhmu?" jawab Tao Lai langsung, bahkan Xin Yun menambahkan, "Guru negara itu orang yang kedudukannya hanya di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Kalau dipikir-pikir, dia tak berani menyentuhmu, berarti kamu itu." Lin Tian tersenyum mendengar semua itu, "Kalau begitu, ayo kita ke kediaman pangeran keempat." "Kau mau ke tempat pangeran keempat?" Tao Lai sedikit terkejut. Lin Tian tersenyum, "Mereka juga ingin tahu. Jadi, aku akan bicara langsung dengan mereka. Sekalian menyelesaikan permusuhan dengan pangeran kedua." Tao Lai terkejut, "Menyelesaikan permusuhan dengan pangeran kedua?" Lin Tian mengangguk. Xin Yun penasaran, "Kau mau bantu pangeran keempat melawan pangeran kedua?" "Tidak juga," Lin Tian menggeleng. Jin Miesha kaget, "Apa jangan-jangan Tuan ingin melawan pangeran keempat?" "Juga tidak," jawab Lin Tian sambil menggeleng. Sue Xiaoyu yang ada di samping mereka berkata seolah mengerti, "Guru ingin mereka berdamai." "Apa?" Ketiganya langsung tercengang, merasa itu tak mungkin. Bagi Lin Tian, karena dia sudah menundukkan pangeran kedua, maka tidak perlu lagi membiarkan pangeran kedua berseteru dengan pangeran keempat. Tapi dia juga tidak ingin pangeran keempat kehilangan tujuan. Lagi pula, pangeran kedua masih bisa dimanfaatkan. Jadi, Lin Tian ingin bicara dengan pangeran keempat. Mungkin saja mereka bisa bekerja sama melawan kekuatan di balik guru negara dan menyelidiki keberadaan Tian Luo. Kemudian Lin Tian berangkat ke kediaman pangeran keempat bersama Sue Xiaoyu. Ketiga orang lainnya mengikuti dari belakang. Setelah kembali dari kediaman pangeran keempat, Tiga Xiao berkata dengan canggung, "Ayah, aku sudah minta kakak senior untuk mencari tahu." "Apa kata kakak seniormu?" tanya pangeran keempat penasaran. Tiga Xiao menjawab, "Kakak senior bilang dia akan cari tahu." "Itu sudah bagus," pangeran keempat mengangguk. Namun tak lama, seorang penjaga datang melapor bahwa Lin Tian dan yang lainnya sudah tiba di depan gerbang. Tiga Xiao langsung menyambut mereka. Melihat Lin Tian di depan pintu, Tiga Xiao berkata dengan penuh semangat, "Tuan Lin, Anda datang." "Apa? Kalian tidak menyambutku?" Lin Tian tersenyum. "Tidak, tidak, sangat disambut." Tiga Xiao cepat-cepat membalas. "Baguslah," Lin Tian tersenyum. Tiga Xiao langsung memimpin jalan, dan berkata, "Sejak terakhir Anda pergi, ayah saya selalu menunggu-nunggu kedatangan Anda." Namun Tao Lai menyela, "Aku bilang, adik junior, jangan ngomong begitu deh." "Aku serius," kata Tiga Xiao dengan yakin, tapi Tao Lai tidak percaya. Xin Yun tertawa, "Sepertinya Tuan Lin memang populer." Tentu saja, Tuan Lin itu berbakat dan luar biasa. Beberapa orang merasa itu berlebihan, tapi Tiga Xiao tetap cuek dan terus memuji sambil mengantar mereka ke aula utama. Saat itu, pangeran keempat sudah menunggu. Begitu melihat Lin Tian, dia segera menyambut dengan senyum. "Tuan Lin, Anda datang." "Tidak mengganggu, kan?" tanya Lin Tian. "Tidak, tidak sama sekali." "Silakan masuk, anggap rumah sendiri," kata pangeran keempat sambil tersenyum. Tao Lai menggumam, "Pelayanannya lebih baik daripadaku, padahal aku muridnya." Pangeran keempat melirik tajam Tao Lai, "Apa aku tidak baik padamu?" "Tentu saja, Pangeran keempat," jawab Tao Lai cepat-cepat. Lin Tian tersenyum dan berkata,
kedatanganku kali ini, ada satu hal yang ingin aku minta bantuan dari pangeran keempat. Asal Anda minta, saya akan bantu, meski saya takut Anda tak setuju, kata Lin Tian sambil menatapnya. Jangan khawatir. Apapun itu, saya setuju, jawab pangeran keempat yakin. Benarkah? Benar. Saya setuju, kata pangeran keempat dengan tegas. Lin Tian mengangguk, sebenarnya, ini hal yang sederhana. Oh, silakan katakan, pangeran keempat tampak menanti. Tiga Xiao pun penasaran. Lin Tian menatap mereka dan berkata, aku ingin kau berdamai dengan pangeran kedua. Begitu kata-kata itu keluar, suasana langsung hening. Ekspresi wajah pangeran keempat berubah. Tiga Xiao pun tampak tidak senang. Tuan Lin, apakah pangeran kedua memberikan Anda keuntungan untuk membelanya? Bukan karena keuntungan. Tapi karena aku sudah mengalahkan para bawahannya, dia tidak lagi mampu melawanmu, bukan? Lin Tian menjawab sambil tersenyum. Itu benar. Namun pangeran keempat tertawa, Tuan Lin, sebenarnya aku dan pangeran kedua tidak ada dendam pribadi. Selama dia tidak menggangguku, aku pun tidak akan mengganggunya. Mendengar ini, Lin Tian tersenyum, kalau begitu, aku pun merasa tenang. Pangeran keempat ikut tersenyum, meski hatinya masih agak tidak senang. Tapi dia tidak menunjukkannya, dan hanya tersenyum. Tuan Lin, apa ada hal lain? Tidak ada lagi. Oh, coba katakan saja, tanya pangeran keempat ingin tahu. Lin Tian tersenyum, aku sudah menemui pangeran kedua. Dia yang menyuruhmu? Tanya pangeran keempat sambil menatap Lin Tian dengan terkejut. Lin Tian mengangguk, benar. Namun, pangeran keempat merasa bingung. Mengapa pangeran kedua memberitahu Lin Tian tentang hal itu? Bagaimanapun, ini adalah urusan yang diatur oleh Raja Hantu untuk keluarga kerajaan dan beberapa pejabat penting. Ketika Lin Tian melihat pangeran keempat merenung, dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku akan membantu kalian mencarinya. Apa? Kau juga akan ikut? Pangeran keempat sedikit terkejut, dan Lin Tian menjawab sambil tersenyum, ya. Kalau begitu, dengan bantuan Tuan Lin, kita bisa menemukannya dengan sangat lancar. Pangeran keempat langsung memuji, dan Lin Tian menjawab dengan tersenyum, Pangeran keempat, Anda terlalu memuji saya. Aku berkata jujur. Pangeran keempat terkekeh, namun dalam hatinya ia bertanya-tanya, mengapa Lin Tian ingin membantu. Lin Tian hanya tersenyum padanya. Pokoknya, aku sudah mengatakannya, terima kasih atas pengertiannya. Setelah itu, Lin Tian pergi, dan Tao Lai serta yang lainnya segera mengikutinya. Melihat Lin Tian dan yang lainnya pergi, senyum pangeran keempat menghilang, lalu ia tenggelam dalam pikirannya. Sementara itu, putra ketiganya bertanya dengan bingung, Ayah, kenapa? Menurutmu, ini tidak aneh? Aneh? Ya, dia bukan pejabat resmi dinasti hantu, juga bukan anggota keluarga kerajaan. Kenapa dia harus pergi ke makam untuk mencari segel itu? Apakah dia juga tertarik pada roh dan dewa yang tersegel itu? Putra ketiga penasaran, dan pangeran keempat termenung, kalau begitu, berarti dia punya tujuan tertentu. Tapi bahkan guru negara pun tidak berani menyentuhnya. Saat itu, putra ketiga pun mulai berpikir bahwa Lin Tian mungkin tidak sesederhana yang terlihat. Pangeran keempat berkata ragu-ragu, kita tunggu dan lihat saja. Baik, Ayah. Putra ketiga mengangguk. Saat Lin Tian berjalan di jalan, Sue Wang You, darah lupa kekhawatiran, berkata, Guru, sepertinya pangeran keempat tidak terlalu senang. Bukan hanya dia, kalau aku berkata begitu ke pangeran manapun, mereka pasti juga tidak akan senang. Lin Tian tersenyum pahit. Tapi, kenapa kau tetap mengatakannya padanya? Aku hanya tidak ingin para pangeran salah paham dan mengira aku membantu pangeran kedua, kata Lin Tian. Mendengar ini, Sue Wang You mengerti, benar juga. Namun Tao Lai memotong, Saudara Lin, ke makam mana kau akan pergi dan untuk apa? Lin Tian membiarkan Sue Wang You menjelaskan satu persatu. Setelah mendengarnya, Tao Lai terkejut, jadi, Raja Hantu menyuruh semua orang mencari tempat penyegelan Dewa Hantu itu, dan kau juga ikut campur? Ada masalah dengan itu? Masalah besar, kata Tao Lai, dan Lin Tian tersenyum, coba jelaskan. Lihat saja, kau bukan anggota keluarga kerajaan, juga bukan pejabat.
Jadi semua orang pasti bertanya-tanya, apa tujuanmu? Tujuanku? Lin Tian tersenyum, namun Tao Lai curiga, apa kau ingin menemukan dewa hantu itu dan menggunakannya untuk melawan dinasti hantu, lalu menjadi raja? Raja? Aku tidak tertarik. Lin Tian menggeleng. Kalau begitu, untuk apa? Ada alasan lain, tapi aku sudah menjelaskannya pada pangeran keempat. Kuharap mereka tidak akan menggangguku. Lin Tian tidak menjelaskannya secara rinci, namun langsung menyederhanakannya. Bagaimana jika pangeran keempat tidak mendengarkan dan benar-benar ingin mempersulit pangeran kedua? Maka aku tidak akan tinggal diam. Lin Tian tersenyum pada Tao Lai, membuat bulu kuduknya merinding. Tenang saja, aku akan bicara dengan adik seperguruanku dan pangeran keempat. Setelah itu, Tao Lai pun kembali. Tentu saja dia ingin bicara baik-baik dengan pangeran keempat agar tidak gegabah. Kalau tidak, menyinggung Lin Tian bisa berakibat fatal. Xin Yun melihat Tao Lai yang pergi dan berkata sambil tersenyum, sepertinya dia takut kau akan membereskan orang-orang pangeran keempat. Aku bukan orang yang suka cari masalah. Lin Tian tersenyum dan pergi. Tapi Xin Yun menatap punggung Lin Tian dan bergumam, sebenarnya, dia mau melakukan apa? Jin Niesha orangnya cukup langsung, apapun yang dilakukan Lin Tian, dia tetap mengikutinya. Sedangkan Sue Wang You, sudah pasti akan mengikuti gurunya. Tao Lai sampai di kediaman pangeran keempat, berbicara dengan putra ketiga, lalu dengan pangeran keempat. Sebelum pergi, ia berkata, pokoknya, dia tidak bisa kalian singgung, jadi sebaiknya jangan macam-macam. Pangeran keempat tersenyum, dia menyuruhmu mengatakan itu? Tidak, dia hanya bilang dia akan pergi ke makam, dan berharap tidak ada konflik dengan pangeran kedua, atau dia mungkin akan memihak pangeran kedua. Mendengar itu, wajah pangeran keempat langsung berubah, dan Tao Lai menambahkan, pikirkan saja, dia bisa mengalahkan pangeran kedua dengan mudah. Apalagi kau? Pangeran keempat langsung terkejut dan murung, aku mengerti. Aku pergi dulu. Tao Lai tahu pangeran keempat mungkin sulit menerima semuanya sekaligus, jadi ia hanya menyampaikan pesan itu sambil menekankan kekuatan Lin Tian, lalu pergi dengan tenang. Namun putra ketiga berkata, ayah, kita bagaimana sekarang? Kita hentikan semua konflik dengan orang-orang pangeran kedua. Kalau mereka memulai lebih dulu, kumpulkan buktinya. Dengan begitu kita punya alasan. Baik, ayah. Putra ketiga pun pergi. Pangeran keempat menghela napas, awalnya kupikir aku bisa bertarung dengan saudara keduaku, tapi ternyata malah muncul orang luar yang luar biasa. Sementara itu, di kediaman pangeran kedua, 1 jam kemudian, Chen Xiao datang dan melapor, Tuan kedua, barusan pangeran keempat memerintahkan bawahannya untuk tidak bertarung dengan pihak kita. Dan kalau ada konflik, harus dicatat. Pangeran keempat tidak mau bertarung denganku? Pangeran kedua agak terkejut. Chen Xiao, yang sudah menerima pesan dari Lin Tian, tersenyum, saya sudah menyelidiki. Itu semua karena Tuan Lin. Ada apa dengannya? Chen Xiao lalu menjelaskan peran Lin Tian sebagai penengah. Setelah mendengar itu, pangeran kedua pun merasa lega. Baguslah, kalau tidak, aku tak tahu bagaimana melawan saudaraku. Tenang saja, Tuan. Baik, kau boleh pergi. Chen Xiao pun pergi, dan pangeran kedua beristirahat dengan gembira. Namun, di tempat lain, pangeran kecil mendengarkan semuanya dan tertawa. Menarik. Tuan muda, kau masih bisa tertawa? Pelayannya bingung. Mengapa tidak? Coba pikirkan, kalau pangeran kedua dan keempat sudah berdamai, kau sendiri bagaimana? Pelayannya bingung, tapi sang pangeran kecil menghela napas, mengingat pengaruh besar istana salju atas kekuatannya sendiri. Ia tak bisa berbuat banyak. Lupakan, tak usah dibahas. Nanti aku akan cari Tuan Lin dan bicara dengannya. Masih ingin bicara? Tentu saja. Pangeran kecil tersenyum, lalu menutup mata dan kembali memancing. Pelayannya masih penasaran. Sebenarnya, apa yang ingin dilakukan Lin Tian? Lin Tian, yang telah kembali ke penginapan, sedang berada di dalam kamarnya, namun dia duduk dengan mata terpejam sambil mengamati setiap gerakan guru negara, National Theater. Di luar rumah, beberapa orang terus mendesak darah lupa cemas, Blood Forget Worry, untuk menceritakan segala sesuatu tentang Lin Tian. Namun dia tidak mengungkapkan identitas Lin Tian, hanya menunjukkan kemampuan dan prestasinya satu persatu. Ketiganya terkejut sampai malam tiba dan pangeran kecil muncul.
Kenapa dia datang ke sini? Tao Lai terkejut, dan Xin Yun ragu-ragu, kelihatannya pangeran kecil ingin menyelidikinya. Mendengar ini, beberapa orang di pihak Tao Lai saling bertukar pandang, dan pangeran kecil tersenyum sambil bertanya, "Di mana Tuan Lin?" Tao Lai menunjuk ke kamar. Dia sedang beristirahat di dalam. Pangeran kecil pun hendak menuju ke sana. Namun ketika lewat, dia melihat darah lupa cemas dan bertanya dengan penasaran, "Siapa ini?" "Murid Tuan Lin," jelas Tao Lai, dan pangeran kecil langsung berkata dengan sopan, "Jadi dia murid Tuan Lin." Pangeran kecil mengetuk pintu dan berkata, "Tuan Lin, bisakah kita berbicara?" "Masuklah," kata Lin Tian. Ucapan Lin Tian membuat pangeran kecil senang, lalu dia membuka pintu. Setelah Lin Tian menyuruh darah lupa cemas menutup pintu, semua orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di dalam ruangan. Pangeran kecil berdiri di sana, tersenyum pada Lin Tian. "Tuan Lin, hari ini Anda datang untuk menyelidiki kenapa saya berani melawan guru negara, tetapi guru negara tidak berani menyentuh saya, bukan?" Lin Tian tersenyum padanya. Pangeran kecil tidak menyangka Lin Tian akan langsung menebaknya, lalu tersenyum sambil berkata, "Sejujurnya, saya memang memiliki pemikiran itu, tapi kemudian saya pikir, pasti Tuan Lin adalah orang luar biasa. Saya bukan siapa-siapa, hanya seorang biksu biasa." "Tidak, Anda adalah manusia paling kuat yang pernah saya lihat." Lin Tian tersenyum. "Anda terlalu memuji." "Tidak juga," kata pangeran kecil sambil tersenyum. "Baiklah, mari kita langsung saja." "Ada urusan apa Anda tiba-tiba datang?" tanya Lin Tian sambil tersenyum. "Saya tidak percaya Anda hanya datang untuk menyapa saya." Pangeran kecil tahu dia tidak bisa berbohong, jadi dia berkata, "Sebenarnya, saya datang untuk mengundang Tuan Lin." "Mengundang saya?" "Terkait tempat suci arwah dari dinasti hantu kami." Pangeran kecil sengaja mendekat, dan Lin Tian tersenyum. "Kau mendengar kalau aku akan ke sana?" "Ya, saya dengar, jadi saya pikir jika memang begitu, lebih baik Anda pergi bersama kami dan menjaga kami." Pangeran kecil berkata sambil tersenyum, namun Lin Tian menjawab, "Pangeran kecil, saya pergi ke makam bukan untuk mencari arwah atau dewa, jadi jangan khawatir saya memiliki niat buruk." "Ah, tidak ada kecurigaan." "Saya tidak berpikir begitu," sanggah pangeran kecil dengan cepat. "Tapi kamu khawatir saya akan berpihak pada pangeran kedua atau keempat, jadi kamu datang bicara, benar?" Pangeran kecil tidak menyangka Lin Tian akan menebak semuanya, tapi Lin Tian tersenyum. "Sebenarnya, saya harap kalian bertiga bisa menjalin hubungan baik, bukan saling bertarung." Pangeran kecil bingung. "Apa maksud Tuan Lin?" "Sederhana saja. Saya tidak ingin kalian bertarung satu sama lain. Kalau ada yang mulai masalah lebih dulu, saya mungkin akan campur tangan." Pangeran kecil ragu, "Anda tidak ingin kami bertarung?" "Ya. Saya butuh kerja sama kalian bertiga untuk membantu saya." Pangeran kecil tersenyum canggung. "Saya tidak mengerti maksud Anda, Tuan Lin." "Anda pintar, saya tidak percaya Anda tidak mengerti." Senyum pangeran kecil perlahan memudar, lalu menatap Lin Tian. "Apakah Anda ingin mengendalikan kami bertiga? Atau Anda?" "Mengendalikan itu tidak tepat, tapi jangan buat masalah untuk saya. Saya hanya punya satu tujuan, yaitu menyingkirkan guru negara." Lin Tian berkata langsung pada pangeran kecil. Pangeran kecil ragu. "Anda benar-benar ingin melawan guru negara?" "Benar, saya punya dendam pribadi dengannya." Lin Tian menjelaskan, dan pangeran kecil berkata, "Tapi guru negara adalah tangan kanan Raja Hantu. Kalau Anda melawan dia, bukankah Anda juga akan melawan Raja?" "Saya tidak menentang Raja, tapi jika dia ikut campur dan memprovokasi saya tidak akan segan-segan menyingkirkannya juga. Saat itu, saya akan berpikir siapa yang cocok menjadi raja." Lin Tian tersenyum. Pangeran kecil adalah orang yang cerdas, jadi Lin Tian tidak perlu bertele-tele. Pangeran kecil terkejut, "Kau benar-benar berani. Kau kenal pemimpin Istana Salju?" "Ya." Pangeran kecil langsung marah saat mendengar nama itu. Lin Tian tersenyum, "Pemimpin Istana Salju sebenarnya ditempatkan oleh guru negara di sisimu. Sisanya, kamu pasti bisa menebaknya sendiri." "Apa?" Pangeran kecil melotot. Lin Tian tersenyum, "Saya sudah bilang semuanya. Kalau tidak percaya, kamu bisa selidiki sendiri hubungan antara pemimpin Istana Salju dan guru negara."
Pangeran kecil mengangguk dan berkata, "Saya permisi dulu." Setelah itu, pangeran kecil pergi dengan wajah marah. Melihat ekspresinya, Tao Lai dan yang lainnya mengira pangeran kecil sedang marah. Tao Lai buru-buru masuk. "Saudara Lin, kamu tidak membuat pangeran kecil marah, kan?" "Tidak, hanya menyampaikan kabar menarik." Tao Lai bingung, kabar apa yang bisa membuatnya begitu marah? Semua orang ingin tahu, tetapi Lin Tian tidak menjelaskan. Ia malah menyuruh semua orang keluar. Setelah itu, dia kembali menutup matanya dan terus memperhatikan gerakan guru negara. Ketika pangeran kecil kembali ke kediamannya, dia segera memanggil pelayannya dan berkata dingin, "Pergi, panggilkan Heian untukku." "Heian? Bukankah itu rahasia Anda, Tuan Muda? Aku butuh dia sekarang. Aku harus membuatnya muncul." Pangeran kecil terlihat murung, dan pelayan pun segera pergi. Sekitar setengah jam kemudian, seorang pria bernama Heian muncul di ruang kerja pangeran kecil dan berkata hormat, "Tuan Muda, Anda memanggil saya tiba-tiba, ada urusan apa?" "Selidiki seorang wanita. Cari tahu apa hubungannya dengan guru negara." "Wanita yang mana?" Pangeran kecil menyerahkan lukisan potret wanita itu kepada Heian. "Selidiki dengan seksama, dan pastikan kau tahu apa hubungannya dengan guru negara." "Baik." Pria itu menerima lukisan dan menghilang. Pangeran kecil tampak sangat kesal. "Kalau benar itu kamu, aku tidak akan pernah memaafkanmu." Sementara itu, Heian kembali setelah bekerja sepanjang hari, dan muncul lagi di malam hari keesokan harinya di ruang kerja pangeran kecil. Bicara, pangeran kecil tidak sabar. Heian melapor, wanita ini diketahui keluar dari kantor guru negara. Katanya, dia adalah wanita yang dibina langsung oleh guru negara. Saat mendengar ini, pangeran kecil berdiri marah dan wajahnya menjadi dingin. "Sialan!" Heian bingung. "Tuan Muda, apa yang harus saya lakukan?" Setelah mendengarnya, pangeran kecil akhirnya tenang kembali. "Untuk sekarang belum perlu. Tapi kau harus terus mengawasi wanita itu. Kalau dia berbuat sesuatu yang mencurigakan, segera beritahu aku." "Baik." Setelah api meninggalkan, pangeran kecil tidak bisa menenangkan dirinya, dan kembali ke jalurnya. "Guru, kamu ingin menjebakku, jadi aku tidak perlu bersikap sopan kepadamu." Keesokan harinya, Lin Tian dan Sue Xiaoyu datang ke rumah Harwangye dan pergi dengan kereta. Di penginapan, Tao Lai merasa tertekan. "Saudaraku Lin, mengapa kamu tidak membawa kami bersama? Untuk membawa kami menjadi beban?" Xin Yun bercanda, sementara Tao Lai berkata, "Meskipun aku tidak sehebat dia, aku juga memiliki kekuatan." "Benarkah?" Xin Yun memandangnya dengan pandangan penuh penghinaan, dan Tao Lai tidak tahu harus berkata apa. Adapun Jin Miesha, dia berkata, "Bagaimanapun juga, Tuan memberitahuku, kita tidak boleh berjalan-jalan, cukup tinggal di penginapan." Dengan menghela napas, Tao Lai berkata, "Sayang sekali ini kesempatan yang bagus." "Apa kesempatan itu?" Xin Yun bingung, dan Tao Lai berkata, "Pikirkan saja, beberapa pangeran, beberapa guru negara, dan banyak anggota keluarga kerajaan. Pasti akan ada pertunjukan bagus ketika mereka semua sibuk. Kamu tidak bisa melihatnya juga." Setelah Xin Yun menghina, dia berhenti berbicara, sementara Tao Lai melamun. Di dalam kereta, pangeran kedua melihat Lin Tian dan bertanya, "Benarkah kamu memiliki permusuhan dengan guru negara?" "Ya." "Jadi kamu akan melawan dia kali ini?" Pangeran kedua bertanya dengan penasaran, dan Lin Tian tersenyum. "Kenapa? Takut?" "Bukan karena aku takut, tetapi sebagai guru negara, dia memiliki pengaruh besar di dinasti hantu dan mengenal banyak pejabat. Aku khawatir kamu sendirian, sulit untuk melawan mereka." "Jangan khawatir, aku punya cara sendiri," jawab Lin Tian dengan senyuman, namun pangeran kedua tidak berkata lagi. Sampai 1 jam kemudian, mereka sampai di luar tembok, dan tembok itu berdiri kokoh seperti gunung. Pada saat yang sama, ada formasi di atasnya, sehingga mereka tidak bisa melihat ke dalam. Namun, ada sebuah prasasti batu besar di luar, yang terukir dengan beberapa karakter besar, kuburan keluarga hantu dan dewa. Pangeran kedua keluar dari kereta dan memimpin Lin Tian dan 2 orang lainnya maju. Di bawah tembok, ada penjaga yang memeriksa identitas pangeran kedua dan kemudian membiarkan mereka masuk.
Begitu mereka masuk, mereka bisa melihat bahwa banyak orang telah berkumpul di sebuah alun-alun di depan mereka. Dan banyak orang di alun-alun ini telah membentuk geng dan bahkan berkerumun bersama. Di antara mereka, Guoshi adalah yang paling ramai, diikuti oleh Xiao Wangye, Si Wangye, dan kekuatan kecil lainnya. Ketika orang-orang melihat bahwa pangeran kedua hanya muncul bersama Lin Tian dan Sui Xiaoyu, mereka mulai membicarakannya dengan panas. Katanya, tuan pangeran kedua telah dibersihkan oleh bocah itu. Dia tidak akan tunduk pada bocah itu, jadi dia membawa bocah ini, kan? Mungkin. Banyak anggota keluarga kerajaan tertawa, tetapi pangeran kecil dan pangeran keempat saling berpandangan, maju, dan dengan sopan berkata kepada Lin Tian, "Tuan Lin." Melihat pangeran kecil dan pangeran keempat begitu sopan kepada Lin Tian, mereka yang tertawa pun kebingungan. Sementara itu, komandan di sekitar guru negara dan Bing Yun dari Pesona Merah tidak mengenal Lin Tian tanpa topeng sama sekali. Sehingga komandan pun bertanya, "Apakah ini melawan kamu?" "Ya, kamu harus mengawasi dia dan memperhatikan setiap gerak-geriknya. Mengerti?" Komandan mengangguk, "Ini hanya negara emas." "Tidak masalah." Namun, guru negara berkata, "Jangan meremehkannya, dia tidak sesederhana itu." Komandan berkata kepada para jenderal di belakangnya, "Kalian, aku akan mengawasi dia. Kalian perhatikan dia nanti." "Ya." Adapun guru negara, dia berteriak kepada Lin Tian, "Nak, kamu sedang melakukan apa? Apa yang kamu katakan?" Lin Tian menatap guru negara dan berkata dengan senyuman. Namun, guru negara tertawa, "Kamu tidak akan di sini, kan? Kamu ingin melawan aku?" Orang-orang tidak menyangka Lin Tian berani melawan guru negara, tetapi Lin Tian berkata dengan sederhana, "Tergantung." Ketika komandan mendengar ini, dia berteriak, "Bocah gila." Para jenderal pun marah kepada Lin Tian, sementara Bing Yun dari Pesona Merah menatap Lin Tian. Dia merasa bahwa mata Lin Tian seolah-olah sudah pernah dilihat sebelumnya, tetapi dia tidak bisa mengingatnya. Namun, pada saat itu, pangeran kecil berkata dengan senyuman, "Komandan, guru negara tidak gila seperti kamu. Bagaimana kamu bisa menyebutnya orang gila jika kamu tidak bisa bergerak? Apa maksudmu, pangeran kecil?" Komandan menjadi serius, dan pangeran kecil berkata dengan senyuman, "Tuan Lin adalah teman beberapa pangeran kami. Jika kamu benar-benar ingin melawan dia, kamu harus ingat kami, atau kami akan membantu kamu." Komandan berkata dengan tegas, "Pangeran kecil, kamu ingin mulai melawan kami? Jika kamu tidak menyakiti dia, kami tidak masalah." Pangeran kecil berkata dengan senyuman, dan pangeran kedua berkata dengan senyuman, "Ya, saya setuju." "Tidak," kata pangeran keempat. Orang-orang tidak menyangka bahwa beberapa pangeran akan berdiri di belakang Lin Tian melawan guru negara. Tetapi guru negara tertawa dan berkata kepada Lin Tian, "Bocah, kamu begitu mampu sehingga bisa membuat 3 pangeran melindungimu." "Mereka mengagumiku, jadi mereka melindungiku," jawab Lin Tian dengan tertawa. Guru negara mencibir, "Kalau begitu, lebih baik kamu tidak membunuh mereka, atau aku tidak akan bisa menjelaskan kepada Wang." Pangeran-pangeran tersebut tidak menyangka guru negara akan berkata seperti itu, tetapi sekarang orang-orang sibuk bertanya-tanya apakah mereka akan berperang dengan guru negara. Pada saat itu, suara yang jelas terdengar, "Apa yang berisik ini?" Semua orang langsung melihat ke arah suara tersebut. Seorang wanita dengan armor emas muncul, wajahnya dingin. Ketika Lin Tian sedang penasaran siapa dia, mereka langsung berkata dengan hormat, "Putri." Lin Tian tidak menyangka wanita muda yang tampaknya ini adalah seorang putri. Tetapi putri itu tidak pernah melihat Lin Tian. Jadi dia bertanya, "Siapa kamu dan kenapa kamu di sini?" Pangeran kedua langsung berkata, "Dia adalah tamu saya." Putri itu berkata, "Apa yang terjadi tadi? Kenapa begitu ramai?" Semua orang saling memandang, jelas tidak ada yang mengatakan apa-apa, tetapi putri itu bukan orang bodoh, jadi dia melirik orang-orang di sekitarnya, "Kali ini, ayah menyuruh kalian mencari sesuatu, bukan datang untuk bertarung, mengerti?" Semua orang diam, dan putri itu memandang mereka. "Kalau begitu, sekarang, kalian punya waktu sebulan. Jika kalian belum menemukannya dalam sebulan, kalian bisa berkumpul di sini lagi dan meninggalkan tempat ini." "Ya." Semua orang segera mundur, dan ketika Lin Tian dan pangeran kedua akan pergi, putri itu memanggil Lin Tian, "Kamu tetap di sini." Semua orang bingung. Mengapa putri itu ingin membiarkan Lin Tian tetap tinggal? Lin Tian harus membiarkan Sui Xiaoyu dan para pangeran pergi terlebih dahulu.
Putri itu menatap Lin Tian dengan mata besar dan kemudian menyilangkan tangannya di belakang punggungnya. Aku dengar tentang kamu juga. Lin Tian tidak menyangka seorang putri memperhatikannya dan berkata dengan senyuman, "Putri, kamu sangat luang. Aku mengurus sebagian besar urusan hantu dan dewa, jadi aku menerima banyak informasi setiap hari. Banyak diantaranya tentang kamu, jadi aku lebih memperhatikan." Putri itu berkata, menatap Lin Tian seolah ingin melihat melalui dirinya. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?